Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Wangsit Supeno selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus, beserta teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian aktiva tetap. Namun sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica, beserta rekan saya, Selvi Putri Utami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian aktiva tetap. Pemeriksaan akuntansi teori dan kasus merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai kewajaran atas akun yang terdapat pada laporan keuangan, dari kesalahan mencatat maupun kesalahan dalam mengalokasikan biaya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh pihak intern maupun oleh pihak intern. Di sini ada rumusan permasalahan, di mana ada 3 rumusan permasalahan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan audit dan aktiva tetap. Yang kedua adalah, apakah tujuan audit aktiva tetap itu sendiri. Yang ketiga yaitu bagaimana prosedur audit dari aktiva tetap. Oke, jadi audit merupakan pengujian laporan keuangan dengan terurut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana data-datanya berasal dari data-data yang nyata dan disertakan dan bukti laporannya. Adapun standar dari audit terdiri dari 10 standar, yang mana dirinci dan membentuk sebuah pernyataan standar audit. Beberapa standar ini mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbas pada kemanfaatan untuk perusahaan. Adapun beberapa standar tersebut diantaranya, yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian, independen atau tidak terpengaruh, due professional care atau tingkat keprofesional. Selanjutnya, proper supervision, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Selanjutnya, bukti audit yang kompeten, financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Harus konsisten mencakup semua hal. Yang terakhir yaitu pendapat yang sesuai. Adapun tujuan dari audit sebagai berikut, yaitu memastikan kelengkapan, memastikan ketepatan, memastikan eksistensi, membuat penilaian, membuat klasifikasi, dan membuat cut-off. Adapun bukti dari audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuat apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit, yaitu pertimbangan profesional atau professional judgment, integritas manajemen, kepemilikan publik versus terbatas, kondisi keuangan. Di sini ada aktiva tetap, di mana menurut PSAK nomor 16 tahun 2004, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini ada jenis aktiva tetap. Jenis aktiva tetap di sini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jenis aktiva tetap berwujud dan jenis aktiva tetap tidak berwujud. Jenis aktiva tetap berwujud di sini contohnya seperti gedung dan bangunan, tanah, peralatan, serta kendaraan dan mesin. Terus yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud, contohnya itu seperti hak cipta, merek dagang, lisensi, sistem keamanan, serta franchise. Di sini ada karakteristik aktiva tetap, di mana yang kami ambil di sini yaitu menurut Jerry J. Wagan tahun 2007. Di sini ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, yang kedua digunakan dalam kegiatan perusahaan, yang ketiga dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan,
Yang keempat, dinilai cukup besar. Di sini ada kasus audit aktiva tetap, di mana ada tujuan dari aktiva tetap sendiri, yaitu ada 4, di mana yang pertama itu eksistensi dan ownership. Di sini menjelaskan itu meyakinkan bahwa aktiva tetap yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan harus benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Yang kedua yaitu accuracy dan completeness, di mana di sini yaitu meyakinkan bahwa pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aktiva tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga adalah valuation, di mana di sini adalah meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat adalah disclosure, di mana di sini adalah aktiva tetap yang disajikan. Keempat adalah disclosure, di mana di sini aktiva tetap yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Adapun saldo aktiva tetap di bawah ini adalah saldo sudah neraca 31 Desember 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun 2015. Untuk tanahnya sebesar 250 juta dan mengalami dan tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya yaitu gedung dengan pada tahun 2016 300 juta, di tahun 2015 juga 300 juta dan kami penyusutan sebesar 10%. Untuk kendaraan pada tahun 2016 bernilai 200 juta dan untuk tahun 2015 bernilai 100 juta dan mengalami penyusutan sebesar 15%. Untuk peralatan kantor pada tahun 2016 dengan nilai 25.500 juta rupiah dan di tahun 2015 dengan nilai 20 juta rupiah dan mengalami penyusutan 5%. Untuk kendaraan di sini pada tanggal 5 bulan Februari 2016 dengan nomor bukti BK142-16 dengan keterangan pembelian satu buah truk dengan nomor polisi B7604SA dengan nomor mesin 92406 warna kuning dengan jumlah 25 juta rupiah. Yang kedua pada tanggal 15 bulan Oktober 2016 dengan nomor bukti BK 201016 pembelian kijang tahun 116 dengan nomor polisi B194SA nomor mesin M161113 dengan warna biru berjumlah 75 juta rupiah. Untuk peralatan kantor pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2016 dengan nomor bukti BK 26-8-16 dengan keterangan pembelian 2 buah printer DexJet untuk harga per item 2.500.000 dan jumlahnya 5 juta rupiah. Yang kedua pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2016 dengan bukti BK 111016 pembelian 2 buah mesin tik dengan per item dengan harga 250.000 dengan jumlah 500.000 rupiah. Di sini ada kertas kerja audit, di mana kertas kerja audit itu adalah catatan-catatan yang diselenggarakan audir yang ditempuh, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan auditnya. Di sini ada kertas kerja audit aktiva.
di mana di atas itu ada info di mana ada klien dengan PT Seroja, Meders atau di sini adalah fixed asset atau aktiva tetap. Di sini ada prepare buy-nya dan review, serta tanggal dan indeksnya. Di sini ada harga perolehan yaitu tanah dalam perbuku 1 Januari 2016 itu berjumlah 250 juta. Dan di perbuku 31 Desember 2016 itu berjumlah 250 juta. Di sini metodenya menggunakan metode SL. Metode SL di sini merupakan atau kepanjangan dari straight line atau bahasa Indonesianya metode garis lurus. Adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsi aset tersebut. Di sini ada gedung di 1 Januari 2016 itu berjumlah 300 juta, sedangkan penambahan dan pengurangannya tidak ada. Di perbuku 31 Desember 2016 itu juga berjumlah 300 juta dan metodenya metode SL. Untuk penyusutannya yaitu sebesar 10%. Di sini ada kendaraan di 1 Januari 2016 itu berjumlah 100 juta dan penambahannya juga berjumlah 100 juta, sedangkan tidak ada pengurangan. Di 31 Desember 2016 itu berjumlah 200 juta. Metode yang digunakan sama yaitu metode SL dan jumlah penyusutannya 15%. Di sini ada peralatan kantor, di mana 1 Januari 2016 itu berjumlah 20 juta, penambahannya sebesar 5.500.000, pengurangannya tidak ada. Di perbuku 31 Desember 2016 itu berjumlah 25.500.000, metode yang digunakan metode SL, sedangkan penyusutannya berjumlah 5%. Perolehan perbuku 1 Januari 2016 itu berjumlah 670 juta, sedangkan penambahannya itu berjumlah 105.500 juta, pengurangannya tidak ada. Terus jumlah perbuku 31 Desember 2016 itu berjumlah 775.500. Di sini ada gedung perbuku perbuku 1 Januari 2016 itu berjumlah 30 juta, penambahan dan pengurangannya tidak ada. Perbuku 31 Desember 2016 itu berjumlah 30 juta. Kendaraannya perbuku tanggal 1 Januari 2016 itu berjumlah 15 juta. Penambahannya sebesar 6.250.000. Pengurangannya tidak ada. Perbuku tanggal 31 Desember 2016 itu berjumlah 21.250.000. Dan di sini ada peralatan kantor 1 Januari 2016 itu berjumlah 1 juta, penambahannya sebesar 108.340. Pengurangannya tidak ada. Di sini perbuku tanggal 31 Desember 2016 itu berjumlah 1.108.340.000. Dan jumlah akun depresi selama 1 Januari 2016 itu sebesar 46 juta. Penambahannya sebesar 6.358.340. Di sini untuk jumlah akun depresi pada 31 Desember 2016 itu berjumlah 52.340.000. Di sini ada kertas kerja kendaraan di mana ada harga perolehan dengan saldo awal 1 Januari 2016 itu berjumlah 100 juta dan ini ada penambahan di tahun 2016 di mana di tanggal 2 Februari 2016 dengan nomor bukti BK 14 garis miring 2 garis miring 16 dengan pembelian satu buah truk nomor PCB B 7604 SA dengan nomor mesin 92406 warna kuning dengan jumlah 25 juta. Di sini juga di tanggal 15 Oktober 2016 dengan nomor bukti BK
garis miring 10 garis miring 16 dengan pembelian Kijang tahun 1116 dengan nomor polisi B194 SA, nomor mesin di tanggal 15 Oktober 2016 dengan nomor bukti BK20 garis miring 10 garis miring 2016 dengan pembelian Kijang tahun 116 dengan nomor polisi B194 SA, nomor mesin M161113 warna biru dengan jumlah 75 juta. Di sini 25 juta dengan 75 jutanya ditambah menjadi 100 juta. Jadi saldo awal di 1 Januari 2016 ditambah dengan penambahan tahun 2016 dengan jumlah 100 juta menjadi saldo akhirnya berjumlah 200 juta. Di sini ada kertas kerja akumulasi penyusutan dengan saldo awal berjumlah 15 juta dengan penyusutan di tahun 2016. Di sini ada mobil lama dengan rumus 15% dikali 100 juta itu berjumlah 15 juta. Dan mobil baru di sini ada dua, yaitu yang pertama 15% dikali 25 juta dikali 11/12 berjumlah 3.437.500.000. Dua yaitu 15% dikali 75 juta dikali 3/12 di mana ini berjumlah 2.812.500. Jadi total untuk mobil barunya itu berjumlah 6.250.000. Nah, untuk total mobil baru dan mobil lama di tahun 2016 itu berjumlah 21.250.000. Dan saldo awalnya ditambah dengan penyusutan di tahun 2016. Jadi berjumlah di saldo per buku tanggal 31 Desember 2016 itu berjumlah 36.250.000. Di sini ada kertas kerja peralatan kantor di mana ada harga perolehan untuk saldo awalnya 1 Januari 2016 itu berjumlah 20 juta. Dan di penambahan 2016 itu ada dua, di mana yang pertama di tanggal 12 Agustus 2016 dengan kode BK26/8/16 dengan pembelian 2 buah printer DexJet dengan harga satuan 2.500.000 dikali 2 buah berarti 5 juta. Dan di tanggal 10 November 2016 itu dengan kode BK11/10/16 dengan pembelian 2 buah mesin tik dengan harga satuan 250.000 dikali 2 berarti 500.000. Di sini untuk penambahannya sendiri di tahun 2016 itu berjumlah 5.500.000 dan saldo akhir per buku tanggal 31 Desember 2016 itu berjumlah 25.500.000. Nah, di sini ada akumulasi depresi dengan saldo awal di 1 Januari 2016 itu berjumlah 1 juta. Dengan penyusutan tahun 2016 dengan peralatan kantor lama 5% dikali 100 juta. Di sini berjumlah 1 juta. Dan peralatan kantor baru dengan rumus 5% dikali 5 juta dikali 5/12. Di sini berjumlah 104.170 rupiah. Di sini ada 5% dikali 500.000 dikali 2/12. Di sini berjumlah 4.170 rupiah. Di sini jumlah peralatan kantor baru berjumlah 108.340 rupiah. Dan penyusutan di tahun 2016 itu berjumlah 1.108.340 rupiah. Dan saldo per buku 31
Desember 2016 itu berjumlah 2.108.340 rupiah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata serta penyampaian yang masih kurang jelas. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.